Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap di dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami tahu dan kami sangat mempercayai Engkau Tuhan. Di dalam Engkau, ketika hidup kami benar-benar berserah kepadamu, sesungguhnya Engkau akan menyertai setiap perjalanan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari taruh rema baru di dalam hidup kami, supaya berkat firman-Mu hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita, maka kita masih mendapatkan kesempatan untuk menikmati hari-hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah ada di antara kita yang sedang mengalami masa-masa sulit atau sedang mengalami penderitaan? Pastinya ada. Berbicara tentang penderitaan, sakit penyakit itu juga termasuk suatu penderitaan. Karena orang yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, mau apa-apa tidak enak. Orang ini sangat menderita. Tidak hanya itu saja. Ketika Tuhan izinkan, keuangan kita mungkin sedang diproses oleh Tuhan. Kalau dulu biasanya segala sesuatu bisa tercukupkan, tetapi sekarang harus menahan diri, harus bergumul. Itu juga bagian dari pergumulan hidup. Itu bagian dari proses yang harus kita jalani. Dan tidak hanya itu saja, penderitaan itu juga bisa terjadi karena seseorang sedang terikat suatu kebiasaan buruk. Misalnya kebiasaan minum minuman keras. Kalau terus dikerjakan dan dilakukan, maka kebiasaan itu akan menjadi suatu penderitaan. Dia bisa mengalami sakit penyakit atau banyak hal yang merugikan tubuh. Dan tidak hanya itu saja, kebiasaan menonton televisi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, mungkin hari-hari kita, jam-jam yang terus kita lalui dalam keseharian bisa saja habis hanya untuk menonton tayangan televisi yang kalau dipikir-pikir tidak berguna untuk kita. Mungkin sebagai suatu hiburan, iya. Tetapi kalau itu terus-terusan mengikat kita, rasanya kalau nggak nonton TV itu kita mulai galau, kita mulai nggak nyaman gitu, ada yang kurang. Nah, hati-hati, berarti kita sudah terikat dengan hal ini. Biasanya para ibu, para remaja-remaja suka sekali menonton telenovela atau banyak hal. Hati-hati, itu menjadi ikatan buat hidup kita. Sebenarnya apa sih sesuatu yang mengikat itu? Sesuatu yang mengikat itu adalah segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Mau persekutuan, tunggu dulu, saya mau nonton drama ini dulu. Ini adalah seri yang terakhir. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, tetapi mengutamakan sesuatu yang tidak penting. Itu namanya terikat. Saya tidak tahu apa yang saat ini menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang saat ini menjadi keterikatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang saat ini menjadi beban atas hidup kita. Yang pasti Tuhan ingin hidup kita ini benar-benar terlepas dari kebiasaan buruk, dari dosa maupun dari pergumulan yang berat di dalam hidup kita. Dari awal Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya Tuhan ingin hidup kita selalu baik-baik saja, bukan? Buktinya Tuhan mau membayar mahal hidup kita. Bukan dengan emas loh, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pada hari ini saya rindu mengajak kita semua membuka dan membaca Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepadanya siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Puji nama Tuhan. Markus pasal yang ke-7 ayat 31, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Orang yang tuli dan gagap ini dibawa oleh seseorang datang kepada Tuhan Yesus dengan harapan orang yang tuli dan gagap ini nantinya mengalami kesembuhan. Yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang tuli dan gagap ini tidak seperti yang diharapkan. Mungkin orang-orang ini mengharapkan Tuhan Yesus menjamah orang itu, tetapi tidak. Tuhan Yesus justru memisahkan orang tuli dari banyak orang. Kemudian Tuhan memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu Tuhan meludah dan meraba orang itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Efata," artinya terbukalah, dan luar biasa telinga orang itu terbuka. Dan saat itu juga hal yang sepertinya mengikat lidahnya terlepas. Akhirnya orang ini bisa berkata-kata dengan sangat baik. Wow, luar biasa sekali. Tuhan Yesus benar-benar sanggup menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik. Meskipun secara manusia tampaknya tidak ada harapan lagi. Tuhan benar-benar mau dan sanggup untuk menolong kita dari segala pergumulan. Misalnya Tuhan rindu untuk menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Tuhan juga rindu untuk memulihkan hidup kita, memulihkan keadaan kita. Dari yang terburuk sekalipun, Tuhan rindu untuk memulihkan menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Seperti keadaan orang yang tuli dan gagap ini. Tuhan benar-benar memulihkan hidupnya. Bahkan Tuhan membebaskan orang ini dari sesuatu yang mengikat hidupnya, termasuk mengikat lidahnya untuk dia bisa berkata-kata. Mari perhatikan ayat yang ke-33. Kenapa sih Tuhan mau memasukkan jarinya ke dalam telinga orang tuli ini? Padahal bisa saja kan Tuhan cukup menjamah orang ini seperti yang sudah dilakukan ketika Tuhan menyembuhkan orang yang sakit lainnya. Sebenarnya jawabannya hanya sederhana, karena orang ini sedang terikat. Dikatakan juga karena lidah orang ini terikat, maka hal itu membuat orang ini menjadi gagap. Tuhan benar-benar menaruh perhatiannya terhadap sesuatu keterikatan, baik keterikatan dengan dosa, kebiasaan buruk, atau pergumulan hidup yang lainnya. Saya membayangkan bagaimana kesulitan hidup dari orang yang tuli dan gagap ini. Tapi kabar baiknya hari ini adalah Tuhan hanya ingin hidup kita ini benar-benar dibebaskan dan dimerdekakan. Dari apa? Dari sakit penyakit, dari pergumulan hidup, dari penderitaan, bahkan dari dosa yang mengikat atau dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau kita benar-benar membuka hati, saya percaya di situ karya Tuhan akan dinyatakan. Tuhan akan membebaskan hidup kita dari hal-hal yang mungkin membuat kita harus menangis ataupun bersedih. Tuhan itu
sangat merasakan apa yang orang tuli dan gagap ini rasakan. Mari perhatikan kata, lalu ia meludah. Pernah tidak kita berpikir, kenapa ya Tuhan itu kok meludah? Karena Tuhan merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuli dan gagap ini. Orang banyak mungkin tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang tuli ini. Orang tuli ini mungkin sedang menghadapi kesulitan untuk berbicara pun. Susah untuk dia. Karena dia gagap. Tetapi Tuhan sangat mengerti sampai kedalaman hati orang tuli ini. Tuhan mengerti segala penderitaannya. Saya percaya kalau orang yang tuli dan gagap ini begitu ditolong oleh Tuhan, hal yang serupa juga terjadi atas hidup kita. Tuhan akan menolong kita keluar dari setiap pergumulan kita. Dan Tuhan akan menuntun kita sampai kita benar-benar merdeka. Sampai kita benar-benar menjadi kuat. Sampai kita benar-benar bebas. Karena Tuhan ingin hidup kita itu selalu baik-baik saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah orang gagap dan tuli, ada hal penting yang bisa kita pelajari. Sehingga apa yang dilakukan dari orang gagap dan tuli ini benar-benar mampu menggerakkan hatinya Tuhan. Apa yang dikerjakan orang yang gagap dan tuli ini sehingga mampu menggerakkan hatinya Tuhan? Yang pertama, dia memohon pada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Sekalipun orang ini gagap dan sulit untuk berbicara, tapi Tuhan benar-benar mengerti setiap kerinduan orang tuli ini. Di ayat yang ke-32 dikatakan di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya. Garis bawahi kata memohon. Orang yang tuli dan gagap ini, dia tidak segan-segan datang merendahkan hatinya, memohon kesembuhan kepada Tuhan, dan ini yang menggerakkan belas kasihan di dalam diri Tuhan. Orang yang tuli dan gagap ini benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan melihat permohonannya yang tulus dan Tuhan benar-benar tergerak untuk mau menyembuhkan dia. Tuhan tahu juga setiap apa yang menjadi pergumulan dari orang yang tuli dan gagap ini. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita ada di dalam masa-masa yang sulit dan kita benar-benar mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, memohon belas kasihan Tuhan, saya percaya itu akan mampu menggerakkan hatinya Tuhan untuk menolong kita. Percayai bahwa Tuhan begitu tahu setiap tetesan air mata kita, tidak akan pernah sia-sia. Semuanya ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Tetesan pergumulan air mata kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati akan dipertimbangkan oleh Tuhan. Semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan segan-segan untuk menolong kita. Saya percaya apapun masalah yang terjadi saat ini, seberat apapun beban hidup kita, kalau orang yang tuli dan gagap ini mampu menerima kuasa kesembuhan dari Tuhan, maka hidup kita pun akan dipulihkan. Yang sakit akan disembuhkan. Keluarga yang hampir berantakan pun Tuhan sanggup untuk memulihkan. Mungkin keluarga yang sudah terlanjur berantakan, Tuhan juga sanggup memulihkan. Karena kuasa Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun juga. Jadi mari datang kepada Tuhan, memohon kepadanya dengan segala kerendahan hati kita. Percayai, ketika kita kerjakan itu, dan ketika kita membiarkan Tuhan yang beracara atas hidup kita, maka pertolongan Tuhan itu akan terjadi tepat pada waktunya. Dan yang kedua, apa yang mampu menggerakkan hatinya Tuhan, sehingga Tuhan mau menolong orang yang tuli dan gagap ini. Yang kedua adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Artinya, mari perhatikan ayat yang ke-33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak.
garis bawahi kata memisahkan. Memisahkan dalam artian di sini Tuhan Yesus membawa orang yang gagap dan tuli ini pergi jauh dari kerumunan banyak orang. Artinya apa? Ada satu hubungan, ada satu keintiman antara orang yang tuli dan gagap ini dengan Tuhan Yesus. Kalau dia tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan, dia nggak akan mau dibawa oleh Tuhan. Orang yang tuli ini punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia sangat percaya bahwa Tuhan akan sanggup untuk menyembuhkan dia. Makanya ketika Tuhan mengajak dia menjauh dari kerumunan orang, dia mau. Ada satu hubungan yang tercipta dari kejadian ini. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan akhir-akhir ini? Apakah kesibukan atau pergumulan hidup membuat kita jauh dari Tuhan? Kalau kita tidak lagi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, iman kita tidak akan kuat. Kalau kita tidak lagi menjaga hubungan dan keintiman kita dengan Tuhan, suatu saat ketika masalah itu sedang datang, kita akan gampang untuk ambruk, kita akan gampang untuk jatuh. Mungkin awalnya agak berat membiasakan diri untuk membangun hubungan dengan Tuhan, baik melalui doa atau membaca Alkitab atau saat-saat teduh bersama Tuhan. Tapi saya percaya langkah kecil seperti ini akan mampu menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Jadi mulai dari sekarang, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bukan karena kita ingin mencari mujizatnya Tuhan, tetapi ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Orang yang mengasihi, dia akan selalu berusaha membangun hubungannya dengan kekasihnya. Begitu juga dengan kita, ketika kita memutuskan untuk mengasihi Tuhan, maka dengan sukarela, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita akan mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita harus melewati suatu keadaan yang tampaknya tidak ada harapan lagi secara manusia, dan kita merasa tidak akan pernah bisa pulih lagi, ingat satu hal, bahwa Tuhan sanggup menolong dan Tuhan juga sanggup menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita jauh menjadi lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, mungkin kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit di dalam hidup kami. Kami merasa tidak ada lagi jalan untuk kami keluar dari pergumulan hidup kami. Tetapi kami percaya firman-Mu hari ini memberikan kabar baik kepada kami, bahwa Engkau sanggup membuat keadaan kami menjadi baik-baik saja Tuhan. Karena Engkau menyertai kami, karena hidup kami ada dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.